semuanya, jumpa lagi sama aku Sas di channelku. Sebelum kita nonton video ini, aku mau ngucapin makasih buat kalian yang udah sub, dan buat kalian yang belum sub yang masih intip-intip aja, boleh dong sub sekarang. Semoga channelku bisa jadi wadah yang informatif dan menghibur untuk kalian. Nah, kali ini aku nggak akan bikin reaction video kayak biasanya, karena aku percaya kalian sudah nonton full videonya yang waktu BTS di United Nations General Assembly. Ya, jadi aku akan lebih ke sharing tentang pemikiranku terkait perjalanan BTS dulu sampai sekarang, dan kurang lebihnya akan ada hubungannya dengan berbagai video tentang BTS yang pernah aku tonton. Jadi stay tune terus ya. Jadi ceritanya waktu pertama nonton video ini, baru di awal itu udah ya. Di sini sih videonya kan memang mereka nggak banyak ngomong ya, jadi nggak ada banyak dialog, karena memang di momen ini mereka itu nerima diplomatic passport sama semacam sertifikat gitu yang di map itu. Nah, tapi kalau aku boleh jujur nih, salah satu kelemahanku adalah man in shoot. Apalagi man in shoot-nya itu BTS. Siapa sih yang nggak ketika lihat BTS itu pakai shoot kayak gitu? Nah, mereka itu pakai masker aja itu gantengnya luar biasa. Gantengnya masih kelihatan meskipun ketutup masker. Terus auranya itu benar-benar aura mahal gitu loh. Dan yang paling penting, mereka betul-betul dipercaya untuk jadi special presidential envoy. Kalau melihat video ini, sebenarnya sih aku nggak bisa lihat video ini tanpa merasa emosional. Kenapa? Soalnya ya itulah ya, banyak perasaan, sedih iya, terharu iya, bangga iya. Nah, tapi kalau bagiku sendiri ya secara personal, nggak mungkin aku lihat video ini tanpa teringat sama apa yang mereka udah lalui dulu ya. Jadi segala macam hinaan, perlakuan nggak adil itu kan jadi makanan mereka sehari-hari ya, waktu mereka belum seterkenal sekarang. Nah, terus salah satu yang paling membekas itu waktu mereka dihina sama seorang rapper yang namanya nggak usah aku sebut lah ya, kalian semua sudah tahu. Dan melihat mereka di posisi yang sekarang itu benar-benar ngasih pelajaran ke kita semua kalau kita itu jangan sekali-kali ngehina orang ya. Meskipun sekarang kelihatannya orang ini lebih rendah daripada kita nggak usah merasa superior gitu hanya karena orang ini nggak seterkenal kita atau ngambil jalan yang berbeda dari kita. Ya, ingat kan dulu BTS dibilang itu bukan hip hop gitu, rappers nggak pakai make up dan segala macem. Nah, tiap orang itu kan punya pertimbangan tersendiri ketika mereka melakukan sesuatu, dan ini juga penting buat kita, karena kan ya buat apa sih menghina, kan kita nggak tahu kedepannya orang yang kita hina ini bakal jadi apa gitu loh. Jadi nggak usah ngomongin atau memperlakukan orang lain yang suatu saat nanti kelakuan kita itu justru malah bikin kita malu sendiri. Nah, apalagi kalau yang aku lihat di sini itu segala hate comment, segala hinaan itu kayak nggak berdasar ya. Maksudnya mending kalau misalnya gini loh, gimana ya ngomongnya, hinaan itu datang bukan karena BTS yang mulai duluan, BTS yang attack duluan, terus mereka di-attack balik sama yang diserang. Tapi ini lebih karena sekedar mereka dari company kecil, terus perkara make up, rapper itu harusnya nggak pakai make up dan segala macam. Jadi apa ya, nggak perlu gitu loh untuk menghina orang atas dasar yang nggak jelas kayak gitu, yang dicari kesannya itu kayak dicari-cari gitu. Nah, jadi BTS itu bukti nyata gimana orang-orang yang dianggap underdogs. Jadi ini real story, bukan dongeng. Gimana orang-orang yang dianggap underdogs itu benar-benar bisa jadi seseorang, benar-benar bisa jadi orang yang berpengaruh ke banyak orang di dunia selama mereka bekerja keras, berattitude baik, dan yang paling penting adalah mereka berada di lingkungan yang tepat. Nah, terus
untuk lingkungan ini yang aku refleksikan itu kayak gini. Seandainya, ya aku yakin kalian sendiri juga sudah lihat berbagai macam video tentang BTS. Seandainya sesama member nggak saling mendukung, misalnya waktu J-Hope memutuskan untuk leave Big Hit, terus Jungkook nggak nangis, itu BTS nggak akan sama. Seandainya Jin nggak menghibur JK waktu JK merasa kesepian dan pengen pulang, seandainya Jin nggak memperlakukan Jungkook kayak adiknya sendiri, mungkin Jungkook juga akan leave dan BTS akan beda. Dan mungkin kalau seandainya waktu itu RM nggak bilang ke manajemen kalau mereka butuh Jimin gitu ya, kan yang kita tahu Jimin itu hampir nggak masuk gitu ya, nggak bisa jadi member gitu kan. Nah, kalau misalnya terjadi hal-hal kayak gitu dan member-membernya bereaksi yang berbeda, misalnya mereka malah cuek dan lain sebagainya, BTS itu nggak akan sama gitu loh. Jadi di sini ada kesadaran kalau mereka itu saling membutuhkan, dan beruntungnya mereka dapat company yang lumayan baik dan memanusiakan mereka, walaupun dari company kecil yang waktu itu berjuang secara finansial. Jadi intinya dari sudut pandangku, BTS itu sudah kuat dari awal. Maksudnya kuat adalah ya mereka dilatih kuat karena keadaan, tapi sebetulnya mereka itu punya satu kekuatan utama. Kekuatannya apa? Their togetherness. Jadi kebersamaan di antara mereka itu loh, rasa kebersamaan, rasa menghargai, rasa saling mendukung. Dan rasa kebersamaan ini itu nggak cuma di antara mereka sendiri, nggak cuma di antara para member, tapi juga para member dengan staff dan terutama para member dengan Bang Si-hyuk sendiri. Nah, jadi dari sini kita juga belajar gimana orang-orang yang ada dekat dengan kita, orang-orang yang di sekitar kita itu pengaruhnya besar banget ke kita gitu. Nah, di sini aku masih ingat nih waktu Bang PD ngerjain Namjoon. Jadi dia nanya, kalau nggak salah waktu itu solo sebagai rapper atau BTS gitu ya. Terus Namjoon tanpa ragu itu jawab BTS gitu. Dan dari situ aku tahu kalau he is indeed the leader gitu ya. Jadi memang luar biasa memang Namjoon ini. Dan lihat video mereka di United Nations General Assembly. Jadi proses sebelum berangkatnya ya, yang mereka sama Presiden Moon Jae-in itu, aku harus bilang kalau aku merasa sangat seneng, sangat bangga dengan mereka. Bangga aku bisa ngikutin perjalanan mereka, bangga bisa mengikuti cerita mereka, soalnya banyak banget life lessons yang bisa dipelajari dari mereka. Itu aja sih. Jadi bener-bener ya banyak hal luar biasa yang kita dapatkan dari mereka. Kan kalau kita hidup, kita nggak belajar dari pengalaman kita sendiri, tapi juga bisa pengalaman orang lain. Dan BTS ini is a perfect example gimana underdogs bisa jadi top people, top celebrities yang terkenal di seluruh dunia. Nah, kalau menurut kalian gimana setelah kalian lihat videoku? Komen di bawah ya. Jadi sampai di sini dulu videoku. Kita ketemu lagi di videoku selanjutnya. Annyeong. Jangan lupa subscribe. Sas.